Halo teman-teman Wijaya Trading, pastikan kalian sudah subscribe channel ini sebelum nonton videonya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini jika bermanfaat. Nah, sekarang cara kita entry bagaimana, atau dasar kita entry apa dasar kita ya. Dasar untuk entry-nya. Dasar untuk entry yang menggunakan swing ini ya, kita bisa lihat dari swingnya atau levelnya. Swing ini adalah ayunan, misalkan begini. Nah, swing itu di pucuknya, swing itu di pucuknya gini, swing namanya. Kalau dia misalkan begini ya, ini di sebelah kirinya ada market yang dia sejajar, kemudian dia mulai turun, maka ketika sudah di sini namanya swing. Kita bisa sell, targetnya di swing di sini. TP, SL-nya di sini. Ya, kita menggunakan swing. Contohnya yang menggunakan swing ya, kita coba untuk gunakan swing. Time frame gunakan D1 ya, D1. Contoh begini. Berada di puncak-puncaknya begini ya, berada di puncaknya. 3 kali puncak, 1 dia naik kemudian turun. Kemudian naik lagi, turun lagi. Turun lagi sini. Kemudian mencoba naik lagi di sini, sumbu, turun lagi. Maka yang dimaksud dengan swing itu ketika dia sudah berada di puncak berkali-kali namun gagal. Sehingga ketika dia turun sudah membentuk merah, ini sudah mulai berubah merah, bisa jadi ini awal dia akan bergerak turun, sehingga kita entry sesudah selesai ganti candle ya, karena ini D1 maka hari berikutnya, sehingga menunggu ini candle ini selesai dulu, terbentuk merah, ini di swing atas tidak mampu, naik tidak mampu lagi, kemudian jadi candle warna merah ya, artinya mulai bergerak turun, sehingga kita entry kita di sini, entry kita sell di sini ya, tidak perlu kita tarik sana sini, yang terdekat yang mudah ya. Nah, itu kan sudah terjadi. Yang belum terjadi bahkan setiap hari kita sudah analisakan, bahkan yang tadi pagi pun belum lepas dari sekarang kita sudah analisakan dan langsung terbukti kita bisa dapat panen keuntungan. Ya, kita bukan ahli meramal, tetapi kita membaca dari histori, dari karakter, dari kebiasaan yang biasa terjadi. Termasuk begini, kita ambil posisi sell di sini sudah selesai, terbentuk merah yang sebelah sini. Nah, ini sudah selesai, ganti candle kita masuk. Targetnya di mana? Targetnya di swing. Swing itu di sini boleh, atau di bawah lagi ada swing lagi di sini. Ya, swing yang dimana dia banyak. Nah, ini juga swing namanya. Ya, hanya saja kita sesuaikan dengan alokasi waktu kita ya. Tadi yang kita sudah bahas tadi. Kalau kita mengambil yang bawah, swing yang bawah, kita ukur dari kita entry ke sini itu sekitar 11.000 ya. Tadi target kita hanya 8.000-an ya. Target untuk swing ini antara 2.000 sampai 8.000. Atau kalau kita buat hari antara 5 hari hingga 20 hari. Sehingga kalau lebih dari ini tentu nanti mempengaruhi dari ketahanan kita. Ini nanti berarti membutuhkan waktu yang lama lagi untuk menyentuh. Maka kita buat yang mendekati angka 8.000 ya. Kita cari yang mendekati angka 8.000 ya. 8.000 itu di mana? 8.000 itu di sini, tidak ada swingnya. Nah, swingnya tidak ada, maka yang terdekat di sini. Yang terdekat di sini kalau kita ukur berapa kira-kira? 4.000 ya. 4.000 berarti 4.000 kalau setiap hari kita target 400 berarti sekitar
butuh waktu 10 hari, tapi ternyata kenyataannya 1 hari selesai. Ini kan bonus saja. Kalau kita mau yang 7.000 sampai 8.000 berarti sampai di ini 7.500 sampai 8.000 yang mendekati 8.000. Berarti di sini. Ya, berada di level ini. Target kita di sini. Ya, alokasi yang kita siapkan adalah 20 hari kerja. Ini dari sini ke sini tadi masih sekitar 7.600 ya, mendekati angka 8.000 target dalam 20 hari. Kalau sudah ketemu targetnya, maka kita ukur di sana. Oke, targetnya di sini TP berarti. Target profitnya di sini. Ya, targetnya di sini. Kemudian setelah ketemu targetnya di 1727.38 masuknya TP. Nah, sekarang resikonya, kerugiannya atau SL-nya. SL kita bisa gunakan perbandingan 1:2 atau ya 1:2,5 juga boleh. 1:1,5 sorry. Kalau 1:1 ya sama begini. Targetnya SL di sini, TP di sini, SL-nya di sana. Ini kalau menggunakan 1:1. Jadi SL-nya di 1881. Ya, tapi saya lebih rekomendasikan jangan sama ya, dikasih setengah lebih lah. Kalau setengah seperti ini setengah. Berarti 1:2. Nah, saya lebih cenderung ke ini 1/4 atau 1/2 ini. Jadi untuk rasionya ini masih banyakan profitnya, jaraknya. Kemudian untuk ruginya kita buat yang lebih dari separuh tapi tidak sampai sama penuh ya. Tujuannya biar nanti ada area, ada space untuk nanti marketnya kalau misalkan naik masih potensi turun lagi tanpa menyentuh SL-nya. Oke, SL-nya taruh di sini. Kemudian kita tarik garis horizontal, kita klik di sana. Maka ini adalah SL-nya di sini. SL-nya di sini. Kita masukkan SL 1860.65, selesai sudah. Ikuti prosesnya, biarkan dia naik turun tidak masalah. Ya, ternyata begitu kita antri sell tersentuh, profit kita tersentuh di dalam waktu 1, 2, 3 hari. 3 hari baru tersentuh ya. SL juga tidak tersentuh, sehingga dalam 3-4 hari kita sudah sesuaikan target, sudah tercapai, mewakili 20 hari kerja. Ya, ada kalanya ini lebih lama ya. Contoh misalkan, nah ini sama juga dengan begini. Nah, perhatikan. Ini sama juga. Perhatikan ketika dia mulai dari sini mulai ditolak lagi, mulai naik lagi. Nanti ketemu lagi dengan di sini. Ketemu lagi dengan di sini. Nah, ini juga sama. Kita bisa mengambil swingnya. Dengan catatan ketika dia sudah mendekati level, mendekati ini sejajar yang tekuk-lekukan ini. Kemudian dia mulai ditolak, mulai berhenti. Kemudian mulai berubah warna. Mulai berubah warna namanya. Sehingga mau naik sudah berat. Terhenti di wilayah resisten di sini. Kemudian jadi warna merah. Di mana kita entry-nya? Di sini bisa entry. Kita di sini juga bisa entry. Kalau kita kurang yakin dengan merah yang kecil, kita bisa tunggu merah berikutnya aja. Sehingga di sini entry-nya. Ya, kalau sudah terbiasa dengan begini, oh ini sudah mau berbalik, mental di sana sudah ada merah, masuknya sell di sini. Sell-nya di sini. Bagaimana kita menentukan TP-nya? Sama hanya dengan tadi ya. Kita bisa lihat di swing-nya, di mana swing-nya? Ini swing-nya. Tapi swing di sini jaraknya masuk akal apa enggak? 9.000, terlalu tinggi. Naikkan lagi jadi 7.000 sekarang, 7.000 sekian ya, 7.500 atau 7.800 boleh lah. Oke, ini sudah 7.000 lebih. Sehingga 7.000 lebih ini kita ambilnya di swing di sini.
Ya, targetnya sudah ketemu sekarang. Targetnya di sini sudah ketemu, maka SL-nya kita buat. SL-nya di mana kita cari di sini ya. Lebih dari separuh tapi tidak sampai sama. Taruh di atas, kemudian kita buat garis horizontal, masukkan SL-nya di sini. Tercapai dalam waktu berapa lama ini ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hari. 8 hari sudah tercapai ya, target kita sekitar 7 ribuan. 7.000 kalau lot 0,1 tinggal kalikan saja, 7.000 dikali 0,1. Oh sorry, 7.000 bukan 700. 7.000 dikali 0,1 dapat $700. Sama halnya ketika di bawah ini ada level lagi ya, ada level lagi mulai hijau lagi begini. Nah, ada level lagi di sini. Oke, saya bersihkan dulu biar nanti tidak mengganggu ya. Di bawah ini ada level di mana di sini ketika sudah mencapai titik terendahnya kemudian mulai naik, mulai ditolak lagi. Ini kan mulai naik. Yang di bawah mulai sampai di ujung sana dia memantul. Sama halnya ketika turun mendekati level di sini terhenti kemudian berubah warna. Berada di levelnya, berada di supportnya berubah warna hijau, sehingga kita entry buy itu di sini. Entry buy-nya di situ. Lah itu kan ada turun sedikit itu ya. Kita jangan dilihat 1-2 candle karena kita ini untuk trading swing, trading jangka menengah, jangka panjang. Yang terpenting kita lakukan sistemnya atau proses kita entry itu kita lakukan sudah ya, sudah diamati, kemudian diperhitungkan angka lotnya, ketahanannya, kemudian analisanya kita masuk buy. Kenapa? Karena tadi begitu menyentuh di bawah berada sejajar dengan sudutnya, ini mulai berubah warna, ditolak warna hijau, sehingga ini kita ambil buy di sini. Targetnya di mana? Targetnya yang paling jelas di swing di sini. Ya, tetapi kita ukur kira-kira swingnya itu jauh apa enggak? Oh, sorry ya, swingnya di sini kita ukur ke atas ini 7.500 boleh lah, 7.500. Ya, targetnya di sini, turunkan aja dulu sedikit. Harusnya targetnya di sini. Kemudian kalau sudah ketemu target, kita tarik ya. Kita tarik. Target selesai, kemudian kita buat untuk batasan risikonya. Ya, buat setengah lebih. Nah, begini ya. Kemudian tarik dari titik entry-nya di sini ke bawah. Nah, ini kita buat garis di sini untuk SL-nya. Ini SL-nya di sini. Kemudian TP-nya di sini. Berapa lama dia disentuh nanti ya? Nah, waktunya agak lama. Tetapi sekali lagi target yang kita tentukan ini tidak selalu harus kita nunggu sampai tersentuh ya. Kalau sudah mendekati 20 hari tidak tersentuh dan sudah profit ya kita close. Ya, karena kalau sudah terlalu lama nanti terlalu jauh. Walaupun ada potensi ya. Sehingga mungkin pas di sini kita bisa close atau di mana kita bisa close sudah profit. Ya, kalau misalkan kita tunggu bagaimana dia masuk kita belum rugi tapi kita tunggu ya silahkan, tapi butuh waktu lebih lama lagi. Ini butuh waktu 1 ya, coba kita lihat ya, butuh waktu berapa lama ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Butuh 28 hari, 27 hari ya. Ya, 7 hari lebih
lambat dibanding dengan target kita yang 20 hari. Tetapi secara umum tersentuh juga ya, tersentuh target kita dan tidak menyentuh SL kita. Dia sempat turun tapi terhenti ya, tidak sampai kesentuh di sini. Ya, ini kalau kita menggunakan metode swing ya.